Karena memang apa? Karena memang karakter atau kecenderungan seseorang makan sesuatu itu atau meminum sesuatu itu memang sangat berkaitan dengan emosionalnya dia. Kalau mungkin didalami lagi lebih dalam akan bergantung dengan karakter bakterinya dia, bakteri yang ada di pencernaan. Jadi kalau bakterinya dominan yang baik, maka dia akan cari yang baik-baik. Dia pengen yang baik-baik, ya gitu. Caranya supaya bakterinya baik gimana? Ya kasih makan bakteri yang baik-baik yang benar-benar. Ya. Semakin banyak makanan mati ya yang kita makan tiap hari, maka semakin tidak baiklah juga emosional atau kejiwaannya kita. Tapi nangisnya itu bukan karena apa ya? Saya ngerasa nangis itu nggak pas gitu loh. Bahagia, oke, bahagia. Terus tiba-tiba dia apalagi baca surat anak kepada bapak ibunya gitu kan. Ya, oke lah gitu kan. Tapi kalau bahasa saya tuh air mata kita tuh naik level gitu loh. Turunnya itu tuh naik level, jangan air matanya begitu-gitu doang. Maksudnya gimana? Baik, saya ajarin caranya mencerna ayat, mencerna hadis atau mencerna bagaimana iman itu dipakai, dia asik banget. Begini. Kata Allah tentang pernikahan apa? Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa min ayatihi kata Allah, dan di antara tanda-tanda ayatnya Allah, kebesaran Allah itu khalaqalakum min anfusikum. Aku ciptakan pasangan untuk kalian, istri, suami gitu kan. Litaskunu ilaiha, khususnya istri kan. Litaskunu ilaiha untuk ketenangan. Nah, kalau Allah ngomong ayat, kira-kira itu tuh hal yang sepele atau luar biasa besar? Pasti besar lah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari ayatil liulil albab. Kan gitu. Di antara tanda-tanda kebesaran langit dan bumi, penciptaan langit dan segala macam, ada situ tanda-tanda kebesaran atau ayat-ayatnya Allah. Saya jujur kalau pakai bahasa orang-orang, jujur juga waktu mentadaburi ayat ini tuh baru saya ngerasakan vibrasinya. Apa vibrasinya? Beberapa waktu lalu saya menghadiri suatu pernikahan, akad nikah saudara gitu kan. Waktu mereka ijab kabul, sebelum ijab kabul saya sudah nangis. Wallah, saya sudah nangis. Kenapa saya nangis? Ini yang laki sebelumnya nggak kenal sama perempuannya, perempuan nggak kenal laki-lakinya, tiba-tiba Allah munculkan rasa cinta, sayang segala macam, tiba-tiba mereka jadi pasangan gitu loh. Itu kan ayat. Harusnya saya bilang pernikahan itu misal ya menjadi sesuatu yang membuat kita tuh bergetar. Kan ayat tuh harusnya buat bergetar. Ini cekakak cekikik aja. Kebanyakan gitu kan. Cekakak cekikik di situ gitu kan. Sah gitu-gitulah. Apalah gitu kan, pakai satu napas lah apalah gitu kan. Padahal bab itu ayat, ada laki-laki yang tidak kenal dengan seorang wanita, wanita nggak kenal sama seorang laki-laki, yang dulu nggak pernah ada rasa, nggak pernah ada cinta, nggak pernah ada sayang, tiba-tiba dikumpulkan. Ini kan ayat. Coba sekarang kalau Anda pikir, kenapa Anda dinikahkan atau dinikahkan Allah dengan suami yang sekarang? Pasti ada ayat Allah di situ. Itu maksudnya ayat. Iman, nah gitu loh maksudnya. Jadi kadang-kadang kalau bicara iman itu tuh akal sama rasa nggak usah dipakai. Itu yang pertama. Kalau bicara akal, ya juga akal itu akan sampai ke batas yang mentok, yang harusnya ujung-ujungnya nanti iman kita itulah yang berkuasa di situ. Pernah lihat Rasulullah? Nggak pernah. Tapi kenapa beriman? Kan gitu. Akal kita nggak nyambung. Pernah lihat Allah sekarang? Anda pernah atau mungkin pernah apa ya? Pernah tahu buah utrujah? Nggak tahu kan? Ada. Nabi itu pernah bilang, orang-orang yang membaca Quran itu mereka tuh seperti buah utrujah. Apa itu buah utrujah? Buah yang rasanya tuh asik, enak, gak terlalu manis, aromanya asik gitu loh. Orang yang baca Quran itu seperti buah utrujah. Nanti coba dilihat, itu di timur di Saudi apa tuh ada tuh situ buah itu tuh. Ya. Nah, itu Allah ingin menggambarkan tentang orang yang membaca Quran kayak begitu.
nafasnya bau, wangi, aroma, kehidupannya penuh dengan kebaikan, seperti itulah. Rasanya enak, dengerin dia juga oke, gitu kan, misal. Nah, untuk sekedar menggambarkan bagaimana indahnya Quran dan bacaannya itu, ya, Allah melalui lisan baginda Nabi SAW menggambarkan dengan utrujah tadi. Sekarang pertanyaan saya sekarang, pernahkah Allah menggambarkan dirinya? Pernah gak? Ada sebenarnya. Allah punya tangan seperti kita punya, tapi laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak seperti tangannya kita. Allah punya mata tapi tidak seperti matanya kita. Dan seterusnya. Artinya apa? Allah ingin dia dikenal. Allah ingin kita tuh tahu siapa Tuhannya kita, meskipun kita nggak pernah lihat. Kan unik ya. Unik itu maksudnya nggak pernah lihat tapi bisa percaya. Bagaimana ceritanya? Tapi itulah iman gitu maksudnya. Itu poinnya. Ya, yang kadang-kadang akal kita nggak nyampe. Makanya bicara tentang surga. Ini kan karpet, masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau Anda lihat karpet ini, kalau Anda baca tentang hadis, tentang riwayat tentang surga, maka Anda bisa nangis lihat karpet ini. Kenapa nangis? Ini karpet bukan sutra. Bawahnya karpet ini pasti keras, ya kan, kasar kan. Kalau Bapak Ibu atau Ibu sekalian baca tentang riwayatnya tentang karpet-karpet yang ada di surga itu, permadaninya, bawahnya dia, alasnya itu sutra. Gitu. Alasnya sutra, atasnya kayak gimana? Gak kebayang kita. Sehingga apa? Yang muncul nanti apa? Kerinduan. Kerinduan dengan apa? Dengan surga, dengan Allah. Gitu. Jadi kita ini sekarang, di era sekarang ini tuh kadang-kadang sinyal-sinyal dan vibes-nya kita terhadap ketuhanan dan bagaimana kehidupan akhirat itu nggak nyala gitu loh. Putus sinyal kalau nggak yang satu gelombangnya 1, 2, 3 ini 7, 8, 9. Ketika yang diomongin tentang sesuatu yang berhubungan dengan neraka, surga, kebal gitu nggak nyambung, nggak ada getaran-getarannya sama sekali. Itulah kita zaman sekarang. Peradaban ini sekarang itu, saya gambarkan peradaban ini seperti peradaban, bukan peradaban, seperti gini ilustrasinya. Abu Jahalnya Abu Jahal gitu. Abu Jahal itu masih percaya Lata dan Uzza. Zaman sekarang gak perlu Tuhan. Gak perlu Tuhan. Ya, gak perlu Tuhan, gak perlu punya anak, gak perlu segala macam-macam, dia bisa saja menciptakan hidup dia sendiri gitu. Nah ini kan akal yang salah diletakkan pada itu tadi, pada tempatnya. Rasa juga sama. Kalau bicara tentang rasa, harusnya sesuatu yang pakai rasa kita pakai rasa, yang nggak pakai rasa jangan pakai rasa. Tadi hudud tadi ngapain pakai rasa? Perintahnya begitu, suruh menyaksikan, apa yang terjadi? Makin takut. Takutnya kita berada pada takut yang benar. Takut yang membuat kita makin pengen dekat sama sang pemberi takut itu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Rasa. Tapi sayangnya apa? Kita kadang-kadang tadi seringnya itu rasa itu tidak pas gitu loh. Baca Quran nggak ada rasa, sholat nggak ada rasa, tilawah nggak ada rasa, sedekah nggak ada rasa, puasa nggak ada rasa, umroh nggak ada rasa, haji nggak ada rasa. Yang ada rasanya apa? Keluhan dan keluhan. Misal mau haji apapun lah, misal ini nanti makan di sana gimana ya gitu loh. Gitu kan? Rasa yang tidak pas. Kita ngerti kira-kira tujuan ibadah itu apa? Tujuan ibadah yang Allah berikan tuntunan ini apa gitu kan? Dan tujuan kadang-kadang kita diciptakan itu apa? Kita nggak paham. Nah ini saya kasih clue-nya. Nanti Anda baca surat-surat Makkiyah. Surat-surat Makkiyah itu, jadi sekarang ini kan banyak orang kehilangan makna hidup, meaningful life-nya itu hilang. Maka sejatinya Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya di surat-surat Makkiyah itu tujuannya, sebagian besar dari surat Makkiyah itu adalah untuk kita mendapatkan makna hidup sehingga hidup kita menjadi meaningful life atau hidup yang bermakna. Hidup yang bermakna. Ya. Kalau sudah hidup yang bermakna, maka semua yang dia kerjakan akan penuh dengan makna. Sehingga
ini bukan tentang kualitas tapi tentang pemaknaan dari apa yang kita lakukan dari setiap perjalanan hidup kita. Saya mungkin dibilang apalah saya, siapalah saya. Tiba-tiba hadir ke sini, ketemu dengan Anda semua, kenal juga enggak, tapi pemaknaan itu di situ maksudnya. Tapi maksudnya itu apa? Tiba-tiba Allah pertemukan kita dalam satu tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan agama Allah, mencari ilmu, seterusnya. Gitu maksud saya. Kayak sekarang gitu kan, kadang-kadang mikir setiap momen peristiwa dari hidup saya pribadi gitu, saya coba mana ini sebenarnya tujuannya apa gitu kan. Akhirnya ngerti, oh Allah sedang mau mengarahkan ke sini, mengarahkan sini, sehingga nanti ya mudah-mudahan kalau sudah selesai kontrak di dunia asik gitu. Dan nggak ada yang perlu ditakutkan dengan mati. Nggak ada. Paket. Ilustrasinya begitu. Ini bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang sudah meninggal atau kakek nenek kita itu sekarang begitu. Ketika ada anak yang mengatakan Allah maghfirli abi wa ummi, Allah maghfirli abi wa ummi, Allah maghfirli abi wa ummi, Rabbi firli wa liwadayya warhamhuma kama rabbi. Itu tiba-tiba malaikat ngomong, paket nih istighfar anakmu, tet. Gitu kurang lebih ilustrasinya. Gitu maksudnya. Ini sedekahnya anakmu nih, paket. Jadi yang paling beruntung di kuburan siapa? Yang paling banyak paket. Paling banyak paket, yang paling beruntung. Yang didoakan terus menerus. Atau mungkin ada amalan-amalan anaknya, dianya yang bertahan terus. Makanya kalau Anda yang pernah ke Turki, ke makamnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu itu, di samping makam itu ada menteri-menterinya di kekhalifahan Utsmaniyah itu, salah satunya namanya Lala Pasha, seingat saya. Si menteri ini sama istrinya itu subhanallah. Saya iri, seiri-irinya. Kenapa iri seirinya? Waktu kita belajar di situ, lihat ya orang ini punya buku. Halamannya itu 300 halaman bahasa Arab. Isinya apa? 300 halaman itu adalah rangkuman dari semua wakafnya dia sama istrinya. 300 halaman. Keren kan hidupnya kayak begitu, asik kan. Masya Allah. Jadi ya gitulah, jadi hidupnya itu ya di alam kubur tenang, dunia juga biasa. Dia kalau Anda lihat sekarang yang versi sekarang siapa? Misalkan Sulaiman Ar-Rajhi, bajunya yang dia pakai itu ya baju gamis ya, jubah putih itu tuh kata stafnya dia jauh lebih murah daripada dipakai sama stafnya. Tapi orang ini kayanya kayak apa? Nggak bisa saya bayangkan kayanya kayak apa. Tapi emang karena sudah ceritanya itu sudah cerita tentang akhirat, ya sudahlah, dunia nggak ada apa-apanya buat orang kayak begitu. Gitulah. Rasa yang benar, iman yang benar, akal yang benar kayak gitu. Nah, fitur syariat ini Bapak Allah berikan kepada kita untuk apa? Untuk kita tadi. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Kita minta sehat hati, jasad, pikiran segala macam itu. Makanya bab tentang kesehatan dalam Islam itu memang diatur dengan sangat-sangat jelas kalau kita mau pakai itu, ya pakai fitur itu. Contoh mungkin, contoh ya, agama itu sejatinya memang memberikan kenikmatan yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa, kebaikan berpahala mau dijelas lah. Ya. Sekarang saya tanya kepada Anda semua, ya saya bernama diri Anda, diri saya juga lah gitu kan. Sudahkah kita tuh merasakan kenikmatan dalam sholat? Misal, belum kan? Kita masih nikmatnya kelas-kelas ya. Oh susu kurma, masya Allah, nikmat sekali. Ya misalkan gitu, nggak apa-apa, boleh saja. Tapi kenikmatan kita masih level kayak begini. Restoran sana enak banget loh. Jadi orang-orang yang di depan sana itu, ketika Anda masuk ke sini ngaji di sini, mereka belum merasakan vibrasi kenikmatan ngaji itu seperti apa. Jadi gini loh bayangannya tuh. Beberapa waktu ada konser Blackpink apa itu? Adanya? Atau Coldplay. Itu kan tiketnya terjual dalam beberapa menit saja kan. Yang harganya tidak murah juga.
paling murah 1 juta apa-apa, bahkan sampai dicalo-caloin sampai 20 juta, 30 juta. Jadi dunia yang ditampilkan oleh peradaban masa kini itu ya dijual oleh mereka dan menjadi suatu kenikmatan yang luar biasa, sehingga duit atau harga tuh udah nggak sama sekali penting buat orang-orang seperti itu. Tapi bicara tentang datang, ini kan surga semua nih. Ini surga, malaikat naungi, semua doa Anda sekarang diijabah oleh Allah, datang ke sini. Belum terlalu mampu tanda kutip kita jual dengan sesuatu yang membuat nikmat buat kitanya kadang, atau orang lain melihatnya. Saya tuh pengen banget ikut kajian, habis kajian tuh lihat si ibu tuh kok jadi baik banget sekarang. Misal, saya pengen banget ikut kajian, habis lihat dia tuh sama suaminya, Masya Allah, baik banget. Begitu loh. Nah, kayak gitu tuh belum mampu kita tampilkan. Ya. Sehingga apa? Sehingga solusi-solusi secara syariat itu belum mampu kita, kalaulah kita ambil, alhamdulillah kita pakai itu, tapi belum mampu menyelesaikan masalah diri kita. Coba deh nanti ya, saya kasih anunya, tipsnya. Anda mau sholat nanti kan, yang laki-laki sholat Jumat, Anda sholat zuhur ya. Sebelum sholat itu berdiri sebentar saja. Terus Anda bilang sama Allah, ya Allah, makasih sudah ngasih kesempatan aku sholat. Ngomong sama Allah gitu. Ya Allah, makasih sudah ngasih kesempatan aku berdiri. Ya Allah, makasih sudah ngasih kesempatan aku takbiratul ihram. Ya Allah, makasih takbiratul ihram Anda itu, Allahu Akbar, Anda akan tahu besarnya Allah kayak apa. Karena Anda atau kita bisa sholat bukan karena kita punya kaki, tangan, tapi Allah yang berkehendak kita sholat saat itu. Itu yang saya bilang ada rasanya. Jadi ketika subhana rabbil azim, Allah besar tuh kayak apa? Dapat gitu itu kan. Jadi isi sholat itu apa? Pujian kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ngomong kan, Allah telah memujiku, hambaku telah memujiku, kata Allah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu saja. Allahu Akbar. Kalau Anda baca buku judulnya Madarijus Salikin karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, buku ini 2 jilid. 2 jilid, 1 sama 2. Jilid pertama itu sekitar 500-600 halaman, jilid kedua sekitar 400. Buku itu cuma ngebahas tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalau dipakai, kalau saya sebutnya tuh kayak jimat-jimat syar'i kita gitu kan. Anda ada masalah apa? Gak usah apa-apain, udah zikir aja. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta pertolongan. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Terus aja baca, terus itu sampai apa? Yakin bahwa Allah pasti tolong. Ya gimana mau minta tolong kalau hubungan dan frekuensi itu nggak nyambung? Itu satu bab. Sholat misalkan, berarti sholat itu bisa menyelesaikan banyak masalah. Wallahi ya. Nabi SAW kalau ada masalah ngapain? Sholat. Coba nanti ditargetin, misal ya, di waktu-waktu yang boleh Anda sholat sunat mutlak. Ya misalkan antara kayak begini nih. Para ulama-ulama di hari Jumat kayak begini, dari duha itu sampai Jumat itu sholat mutlak terus sholat. Makanya kalau baca tentang sholat itu, maka Allah bilang dalam Al-Quran, ista'inu atau wasta'inu bisabri wassalah. Nggak ada wasta'inu bisabri wazzakah, nggak ada. Pakai sholat ya, sober wassalah gitu loh. Jadi yang muncul apa? Ketenangan. Jadi saya tuh nggak habis pikir. Misalnya ada orang mukmin yang mengimani Allah, beriman kepada Allah, kok anxiety? Gak masuk di pikiran saya. Sedangkan fiturnya sudah begini banyak Allah berikan. Zikirnya, sholatnya. Kenapa anxiety? Kenapa depresi? Apa yang mau dikhawatirkan dari dunia ini? Kan jadi penyakit sekarang. Jadi banyak orang zaman sekarang ini bukan penyakit fisik, tapi penyakit jiwa. Jiwanya sakit. Yang dia tidak mampu memanfaatkan fitur-fitur syariat. Maka Ibnu Athaillah itu mengatakan bahwa Allah menciptakan berbagai macam ketaatan kepada kita untuk memberikan berbagai macam ragam kebahagiaan.
Maryam alaihissalam saja waktu mau melahirkan dia ngadu sama Allah, ya Allah seandainya aku mati saja, sakit banget ini ya Allah, sampai urusan sedih dan takutnya dia itu Allah utus malaikat Jibril untuk menenangkan Maryam. Itu bab tentang sedih itu kalau Anda baca nanti lihat di Al-Qur'an. Wala khaufun alaihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun wala khaufun alaihim, begitu terus. Dan orang-orang yang beriman itu kalau mereka mengingat Allah, Allah menghilangkan rasa takut mereka, sedih mereka. Ini kan penyakit orang zaman sekarang. Gitu. Sehingga apa? Was-was itu muncul, akhirnya berkembang sampai luar biasa. Sekarang orang minum kunyit takut loh. Betul kan? Takut gagal ginjal lah, apa segala macem gitu kan. Takut ginjalnya kena, minum madu sekian tahun. Ah madu gini sana. Akhirnya sekian tahun madu pun tak satu sendok pun dia minum tiap hari. Itu aja kerjaannya tiap hari. Penyakit jiwa. Maka lagi-lagi berarti bab tentang kesehatan ini dalam syariat yang paling utama sebenarnya yang Allah ingin jaga dari diri kita itu apa? Jiwa atau hatinya kita, supaya dia tidak berpenyakit. Kenapa saya boleh ngomong gini atau berani ngomong gini? Ya jelas. Sekarang saya tanya, apa tujuan puasa? Ya kalau kita jawab versi duniawinya untuk mendetoksifikasi gitu kan, bagus, tidak salah. Takwa itu bahasa langitannya, tapi sebenarnya kan la'alakum tatakun, pakai kata yokilah, la'alakum tatakun. Tapi sebenarnya coba lihat apa kalimat Nabi SAW tentang puasa itu. Berapa banyak umatku atau orang-orang yang mereka menahan lapar, menahan haus, kata Nabi SAW, tapi mereka tidak dapat apapun kecuali lapar dan haus saja. Karena apa? Mereka enggak berhenti bohong, enggak berhenti fitnah. Itu kan penyakit hati semua kan. Artinya kalau kita lihat di sini aslinya sebenarnya kalau saya memahami puasa itu sejatinya yang mau dibersihkan apa? Jiwanya, jasad atau ruh atau tubuh kita ini cuman efeknya saja. Semua ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita lakukan kepada Allah pasti akan memberikan efek ke jasad kalau dilakukan dengan benar. Karena kenapa? Karena semua syariat dalam agama ini semuanya aslinya menyehatkan. Coba kita ngelakukan buat sehat. Ya, contoh nih mungkin kalau kita membahas tentang haji misalkan atau mungkin umroh, kalau saya mengilustrasikan tuh membahasakan saya saja, ada haji sabar, ada haji syukur. Kalau haji sabar itu yang maktabnya mungkin sekilo dari Jamarot gitu kan, tidak apa-apa, bagus saja, pahalanya aja. Haji syukur ya sekarang bayar langsung berangkat misalnya kayak begitu. Dua-duanya ada ujian nggak? Ada dua-duanya ujian. Nggak mungkin nggak ada ujian. Ada saja ujian di sana, nggak mungkin nggak. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang kebahagiaan itu tidak ada kaitan sebenarnya dengan kesusahan, ketidaknyamanan kita. Kalau seandainya kebahagiaan itu disambungkan atau dikorelasikan dengan syariat. Tidak percaya? Saya bilang gitu, orang yang ngaji 20 bukan ngantri haji 10 tahun, 20 tahun gitu kan, dengan segala kesusahan di sana, toiletnya segala macam. Tanyalah sama dia mau haji lagi nggak? Pasti mau. Ya kan? Kalau bahagia itu ditautkan, dipasangkan sama syariat, dia tidak ada sangkut pautnya dengan ketidaknyamanan kita. Dia pasti bahagia-bahagia aja. Gak ada urusan, itu maksudnya poinnya. Ya, tapi kalau dia yang hubungannya dengan dunia fisik sebentar aja, beli mobil baru berapa hari sih bahagianya, senangnya? Itu pun bukan bahagia, senang doang. Karena bahagia itu nanti pembahasannya beda lagi. Ya, makanya ada satu kitab Imam Ghazali itu namanya bukunya itu judulnya Kimia Sa'adah, kimia kebahagiaan. Jadi rumus kebahagiaan secara syariat itu kayak apa tuh dijelaskan. Nah, makanya kalau bicara tentang kebahagiaan itu kalau ditautkan dengan syariat pasti dia akan memberikan ketenangan atau mungkin kerinduan yang akhirnya pada akhirnya jasad kita pasti akan sehat. Ingat waktu zaman SD kalau ada bel teng 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 teng, seneng nggak?
Senang banget. Kalau nggak guru rapat kan gitu kan, guru rapat dia macam-macam, pokoknya itu senang banget. Apalagi waktu sekolah sudah selesai, waktu belajar sudah selesai. Maka apa istilah itu? Apa kaitan itu dengan sholat? Kalau dalam pandangan saya, Bapak Ibu atau jamaah sekalian, tahu kecepatan bumi ini berotasi berapa kilometer per jam? Kalau Anda baca di internet sekitar 1600-an kilometer per jam. Jadi kita ini sedang muter cepat banget. 1600 kilometer per jam. Berarti supaya nggak berputar, caranya gimana? Istirahat. Kan sibukan kok, kantor lah, inilah, itulah, belanja, pek-pek segala macam. Jadi supaya nggak kemana-mana, diem, istirahat, rehat dulu sebentar. Caranya gimana? Kalau bahasa syariat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi sholat itu seperti istirahatnya kita dari semua kesibukan ini, gitu loh. Apa yang terjadi? Pasti muncul kedamaian. Jadi nanti lagi-lagi ya, kalau kita bicara sholat itu, coba nanti dimaknai setiap itunya, apa momennya itu. Allahu Akbar. Pernah tahu besarnya Allah kayak apa? Pernah baca hadisnya tentang besarnya alam semesta ini, gitu kan? Yang ada ilustrasi Nabi cincin itu loh. Nanti baca deh. Ya gambarannya kurang lebih gini lah, mungkin saya spill sedikit, mungkin nanti bisa baca. Jadi kan sekarang ini bumi nih. Ini bumi nih tempat kita hidup nih. Di atas bumi ini langit pertama. Jadi bumi dibandingkan dengan langit pertama ini adalah bumi ini kayak cincin. Jadi langit pertamanya ini seperti padang pasir yang luas. Jadi cincinnya bumi, padang pasir luas. Nah itu langit pertama. Langit kedua, bumi tambah langit pertama tuh kayak cincin dilempar ke padang pasir. Terus sampai ke langit ketujuh. Berarti langit ketujuh tuh besarnya kayak apa? Langit keenam, langit kelima, langit keempat, langit ketiga, langit kedua, langit ke-1 ditambah bumi kayak cincin dilempar ke padang pasir. Di atasnya itu ada kursi. Belum arsy. Kursi itu tempat pijakan kakinya Allah. Berarti kursinya Allah tuh kayak apa digambarkan di hadis tersebut? Ya kayak tadi, langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 tambah bumi seperti cincin. Kursinya saja tempat Allah menapakkan kakinya itu padang pasir yang luas. Di atasnya kursi baru arsy. Arsy sudah kebayang kayak apa? Ya wajar Nabi Musa gelojotan, pingsan gitu kan. Wajar, gak sanggup, karena yang bisa mengakses Allah di muka bumi ini cuma hati saja. Jasad, akal, pikiran, logika kita nggak bakal bisa mengakses, pecah kita. Gitu loh. Makanya kan kata Allah, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Jalan, kalau kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, kata Allah, pasti dia akan pecah berkeping-keping. Itu ayat sebenarnya. Ini saya kasih tips kepada Anda. Jadi misalkan, saya tuh sekarang nggak tenang banget hidup saya, gitu kan? Ada aja pikiran ini, pikiran apalah, overthinking segala macam. Maka di Quran itu ada kata-kata as-sakinah. As-sakinah itu banyak sekali di beberapa ayat atau mungkin surat dalam Al-Quran. Ada di Al-Baqarah, ada di At-Taubah, ada di Al-Fat. Nanti Anda cari. Lalu itu Anda amalkan. Anda baca itu sampai Anda merasakan ketenangan. Contoh nih mungkin dalam surat Al-Fat itu, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Dialah Allah telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi ketenangan itu bukan didapat tapi diturunkan. Ya. Mau pergi hilang healing ke sana kemari cari tenang, gak bakal bisa. Makanya ulama-ulama itu meskipun mereka di penjara
Tidak ada gunanya mereka memenjarakan aku, kata Ibnu Taimiyah itu. Orang aku tuh di dalam hatiku tuh ada surga. Aku sudah merasakan ketenangan di sini, kedamaian di sini, kebahagiaan dimanapun aku berada. Ya, sehingga hari-hari mereka itu dengan ibadah mereka itu mereka seperti menemukan surga di situ. Contoh nih mungkin ya, ini ilustrasi tentang sholat misalkan. Berarti sholat itu kalau dipakai sebagai fitur buat sehat gimana? Masya Allah. Bahkan sholat tahajud itu kalau Anda baca hadisnya, Nabi katakan, sholat malam, kata Nabi, itu bisa mengusir penyakit. Sholat malam. Ya, penyakit apa? Nggak disebutkan secara umum saja. Penyakit yang paling utama pasti penyakit hati. Ya, penyakit yang kedua apa? Anda baca aja penelitian tentang sholat, bahwa sholat itu bisa buat kanker lah, apa segala macamnya gitu. Ya, cuman tadi saya katakan, karena kita ini alas ruh, ilmu kita nggak kuat, jadi kita mencari sesuatu yang berdasarkan akal dulu, logika dulu, baru ini kita percayain. Harusnya kan kebalik. Kata Ali itu, kalaulah Rasulullah itu mengatakan dinding itu hitam, meskipun dinding itu putih, maka aku percaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu imannya mereka. Jadi kalau nanti Anda kehilangan jilbab, si sesanya, kalau mungkin bahasa Jawanya tuh ketelingsut gitu ya, jilbabnya ketelingsut, lalu Anda tidak tahu di mana jilbab itu berada, apa yang harus Anda lakukan? Beli lagi. Ya, gampang banget. Yang saya mau bahas ini tentang sesuatu yang hubungannya sama iman. Gini, ya beli lagi nggak apa-apa, saya salah. Makin bahagia mereka kan, yang punya. Suaminya menderita. Nih, ilustrasinya begini. Mungkin kalau Anda kalau misalkan jilbab itu ada GPS detektornya, misal gitu kan, Anda pencet dia kayak iPhone itu tuh bunyi di mana gitu kan. Ya enggak apa-apa, bagus, tapi tidak mungkin juga, nggak segitu-gitu amat gitu. Tapi maksud saya, Umar itu pernah mengucapkan kalimat begini. Kata Umar begini, kalau aku punya jarum, yang jarumku hilang, kata Umar, maka aku akan cari di mana jarum itu dengan membaca Quran. Paham maksudnya? Kira-kira ada jawaban nggak di mana jarum itu dengan baca Quran? Ada. Tapi saking dekatnya mereka dengan Quran, saking yakinnya mereka dengan Quran bahwa Al-Quran itu petunjuk dari Allah, maka dia nyarinya di Quran dulu. Itu maksudnya. Baca Quran, barokahnya turun apa segala macam, tinggal nanti mungkin bisa jadi ketemu, bisa jadi, kalaupun tidak ketemu hati sudah lapang, kalaupun ketemu Masya Allah. Jadi saya tuh kalau punya barang yang alhamdulillah kalau hilang gitu kan, jarang saya kehilangan barang. Kalaupun saya kehilangan barang, saya akan minta bantuan Allah untuk mencarinya. Ketemu aja terus ya. Nanti coba baca, ada Asmaul Husna yang artinya itu yang maha menemukan. Al-apa? Nggak tahu. Kok nggak kenal sama Tuhan sendiri? Gitu. Sentilannya. Al-Ikhlas. Mana ada Al-Ikhlas? Al-Wajid. Jadi Al-Wajid. Nanti coba lihat. W-A-J-I-I-D, Al-Wajid, yang maha menemukan. Ya, jadi sebenarnya lagi-lagi ya, kalau kita semakin akrab dengan Tuhannya kita, nggak ada masalah dalam hidup kita ini yang nggak dia selesaikan. Bahkan dengan mudah, dengan apa, semua selesai aja.
Makanya coba mulai sekarang mengakrabkan diri sama Allah gitu loh. Cara mengakrabkan diri gimana? Jangan pelit-pelit sama Tuhan. Contoh, saya mau kasih hadiah hari ini. Hadiahnya apa ya? Doa. Hadiahnya jilbab gitu. Jilbab. Nah, kurang seru. Hadiahnya apa ya? Tapi saya yakin belum ada yang pernah mengerjakan ini. Saya kalau beneran Anda mengerjakannya, saya mau kasih hadiah ya madu. Saya punya madu. Nah, madu saya kasih 5 botol. Lumayan kan? Apa hadiahnya? Anda pernah nggak istighfar duduk sampai 30.000 kali? Oke, 30 turun lah, 20 lah. Belum juga. Itu saya bilang tuh kita tuh sering pelit sama Allah gitu loh. Zikir saja masih ngitung-ngitung. Boro-boro zikir. Saya pekan lalu itu Jumatan di daerah Cipayung. Saya pengen tak keplak orang samping saya itu, gemesnya minta ampun saya. Ada bapak-bapak gitu kan ya, mungkin usia berapa, 20-30 tahun gitu, lagi khatib baca khutbah gitu, sibuk aja handphone dia tuh. Pak. Ya Rob, saya bilang ini orang, saya tahu yang saya sempat lihat sedikit urusan grafik la haula wala quwata illa billah. Saya bilang ini manusia, kalau boleh saya bilang kurang ajarnya luar biasa, kurang ajar. Saya bilang udah dikasih kesempatan sholat, lagi khatib, lagi khutbah Jumat, dan itu menempati 2 rakaat Jumat, sibuk lihat-lihat kayak begitu angka dia punya marketplace apa. Saya bilang pak gitu loh, kesel saya. Gak ada ceritanya kita berada ini di rumah Tuhan loh. Saya bilang di rumah Tuhan, lagi hari terbaik. Itu kadang-kadang saya memang jarang khutbah Jumat, tapi kalau saya khutbah Jumat mungkin saya akan ngomel-ngomel, saya akan keluarkan suara sejadi-jadinya. Karena apa? Karena Jumat itu kebanyakan dipakai buat tidur. La haula wala quwata illa billah. Buat tidur loh. Jadi kalau ditanya apa obat amnesia paling bagus buat laki-laki, pergilah sholat Jumat, tidurlah dia. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nasta'in. Sebentarnya tidur itu. Pengen nepak gitu kan. Kaget tuh. Bangun. Kesel aku. Cowok tuh gak gitu loh. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Rijal, laki-laki yang dia meninggalkan seluruh perniagaan dia untuk pergi berzikir, sholat, itu laki-laki. Ada gambaran laki-laki dalam Quran? Ada. Banyak. Macam-macam tuh. Masuk juga ar-rijalu qawwamun 'alan nisa misalkan. Ya, maka laki-laki itu sehatnya laki-laki kalau qawam dia tumbuh berkembang. Kokoh dia, baru sehat laki-laki kita. Beri dia ruang kepemimpinan dia. Jadi nggak usah ngomong deh. Ya makanya kemarin ada apa tuh, kasus apa, pukul-pukul perempuan itu apa itu. Saya bilang mati, saya ngomel aja, laki-laki yang berani mukul istrinya itu ganti aja namanya perempuan. Jadi Wati kek, apa kek, Siti kek. Gak ada ceritanya laki-laki. Akadnya seorang laki-laki dengan walinya wanita tersebut untuk menghalalkan kemaluannya, sekaligus saat itu juga maka laki-laki itu harus menjadi pelindung buat dia, bukan malah dikemplang kayak begitu. Misal, bukan untuk dimaki-maki. Gak ada ceritanya. Dimaki istri, apa namanya, belum lagi pakai fisik. Nauzubillah min zalik. Gitu. Makanya Anda itu bukan ras terkuat di muka bumi. Mak-mak gitu kan? Tulislah situ ras terkuat. No. Justru Anda tuh ras yang paling lemah. Untuk itulah Allah hadirkan sosok laki-laki untuk melindungi Anda.
Itulah bahasa qawam. Gitu. Jadi kalau suaminya belum punya qawam, kasih dia qawam. Caranya gimana? Pelajarinlah sendiri. Saya nggak mau cerita. Kajian kita bukan tentang itu. Ya. Jadi contoh nih bab tentang qawam. Baik, saya ceritain ya. Hubungan dengan kesehatan. Qawam itu kan di surat An-Nisa ayat 3, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa kan gitu kan. Pemimpin iya, tempat atau murabbinya sang istri iya, tempat bertanyanya dia iya, ya, seterusnya lah. Tempat dia mencari solusi iya. Ya. Makanya kata guru saya, salah satu tanda qawamnya laki-laki itu adalah dia berhasil merumahkan istrinya. Merumahkan itu maksudnya apa? Misalkan dia kerja terus gitu kan, udah kamu di rumah aja, aku gaji kau. Top. Kalaupun dia kerja di rumah aja, urusin anak, urusin suami, urusin gitu aja. Kalau pergi gitu sekali-sekali sih oke. Misal gitu kan. Sehingga nanti apa? Nah, itu akhirnya sang istri itu punya ketergantungan secara hati, secara apa dengan sang suami, itu benar. Kalau enggak apa? Kalau enggak nanti jadilah istri-istri atau wanita-wanita penindas bagi sang suami. Sudah tahu asam urat masih juga makan emping. Misal akhirnya satu emping yang dia makan penuh dengan kalimat beban penganiayaan dari sang istri, sehingga emping satu tiba-tiba asam urat naik 2-3 poin. Nggak masuk akal. Itu kejadian. Saya bukan ngomong begini ngasal-ngasal, ada ibu-ibu cerita, Ustaz, padahal kapan hari dia di bandara ketemu gitu kan, banyak istri-istri penindas. Itu anunya, makanya jangan. Berarti kalau mau jadi wanita dalam wanita yang atau wanita nisa yang Allah inginkan dalam Al-Quran seperti apa? Ada dalam Al-Quran. Ada, jelas, sangat jelas itu nanti. Anda carilah ayatnya. Apa karakteristik wanita yang Allah inginkan dalam Al-Quran? Kalau itu Anda kerjakan, penyakit-penyakit hilang loh, beneran. Hah? Apa deh? Suratnya? Saya juga lupa. Tapi ada kata-kata qanitat hafizat lil ghaibi ma hafizallah. Itu keywordnya. Saya lupa ayat surat apa itu. Ada kata-kata qanitat hafizat lil ghaibi ma hafizallah. Itu surat apa? Kayaknya An-Nisa juga deh, kalau nggak salah. Nanti coba dicari. Pernah dengar ayat itu kan? Itu karakter wanita yang diinginkan Allah dalam Al-Quran. Kalau itu terjadi atau dirasakan oleh seorang wanita, maka dia akan menjadi wanita yang berlimpah dengan kasih sayang, berlimpah dengan estrogen. Nanti kistanya, tumornya hilang. Beneran. Jadi ibu ini cerita ke saya, suami saya kena ginjal, mau cuci darah segala macam. Saya bilang sama dia, ya saya bisa aja bu kasih resep ini, sarankan ini segala macam. Cuma saya tanya, biasanya laki-laki yang kayak begitu tuh ada sesuatu hal yang bersifat emosional yang dia rasakan, yang akhirnya dia merasa tertindas. Kayak gali, belum selesai ya 15 menit nangis dia. Ibu kerja apa? Saya bilang. Maka saya pesan ya, karena kan banyak kan yang datang perempuan, wanita. Mau setinggi apapun jabatan, pangkat, gelar, harta seorang wanita itu dibandingkan dengan suaminya, tetap suaminya itu raja buat dia dan dia pelayannya. Titik. Itu fitrah yang benar. Saya bisa ngomong gini kenapa? Itu bahasa raja dan rakyat mungkin sederhana, tapi bahasa Nabi apa? Kalaulah boleh manusia
Ya, sujud kepada manusia, maka akan kau perintahkan seorang istri untuk sujud pada suaminya. Itu bahasa Nabi. Artinya apa? Besar sekali. Ini kan judulnya fitrah. Apakah dengan itu standar bukan standar kedudukan wanita itu berkurang? Wallah, nggak sama sekali. Justru malah sang wanita itu akan merasakan kasih sayang, kelembutan, segala macam yang dirasakan. Suaminya gimana? Akan makin sayang. Makanya kalau misalkan ini laki-laki duduk sini gitu ya, suami duduk, perempuan di sini, akan disayang-sayang sama dia. Karakter wanita atau laki-laki itu begitu. Tapi kalau perempuan duduk di sini, laki-laki di bawah, beda nasib. Beda nasib. Percaya, nanti coba aja. Karena itu sudah fitrahnya kayak begitu. Ya, wanita itu harus jadi rakyat dan pelayan. Dan itu cara dia untuk nanti mudah ya, dimudahkan Allah masuk surga seperti salah satunya. Baik. Jadi bicara tentang syariat ini Bapak sekalian, maka tadi sebenarnya kalau Anda dengar kata-kata saya tadi tentang misalkan zikir ya. Zikir itu sebenarnya obat. Doa itu obat, zikir itu obat, sholat itu obat. Coba lihat. Cuman tadi apa? Dia nggak ada rasa. Ya, maka kalau saya sekarang itu kadang-kadang kalau berdoa udah nggak peduli lagi tanda kutip dengan apa yang saya doakan. Saya lebih menikmati doanya saya. Karena judulnya atau Al-Quran sudah jelas-jelas mengatakan ud'uuni astajib lakum. Ya, bahwa semua doa berdoalah pasti akan kukabulkan. Pasti kata Allah dikabulin. Kalau yakin dan doanya benar pasti dikabulin kok. Tenang aja. Ada waktunya. Ya, kita sekarang di posisi tempat seperti sekarang ini dengan keadaan kita, itu mungkin dari doa-doanya kita sekian lama, ada yang cepat Allah kabulkan, ada yang lambat Allah kabulkan. Bahkan saya kasih resepnya. Kalau menggunakan fitur hati kolbu kita ini, asik banget. Dan kadang-kadang gitu ya, saya sebutin nama si fulan, teman saya, sahabat saya, rekan saya gitu kan, ya Allah maafkan dia, ampuni dia, berkahi dia, tambahkan ilmu untuk segala macam. Itu tiba-tiba dia WA saya tuh, teman saya tuh si Mas Fulan gitu kan, Ustaz lagi ngapain saya, dia bilang. Seketika Ustaz lagi ngapain? Saya lagi doain antum, saya bilang. Kenapa? Karena saya cinta antum, begitu. Ya, itu pada level manusia. Pinggangnya lagi agak berantakan dikit, habis jatuh dari kuda. Tapi saya bersyukur jatuhnya dari kuda. Lebih tampak gagah daripada jatuh dari motor. Laki-laki pakai kuda itu kan, Masya Allah ya. Zaman sekarang kan eranya era wanita. Dulu Kijang jantan, Mitsubishi kuda. Sekarang Alia, Xenia. Nama perempuan semua. Gak ada gagah-gagahnya. Dulu zaman saya kuliah tuh pakai GL Pro gitu kan. GL Pro pakai kopling gitu kan, gagah gitu. Sekarang kan bebek. Ya lucu-lucuan sedikit lah. Tapi memang ini sih. Bahkan mohon maaf ya, saya dulu zaman dulu saya pernah dengar lagu-lagu juga, tapi saya melihat lagu-lagu zaman dulu tuh apa ya, gitu. Powernya itu dapat gitu loh. Meskipun secara syair itu ada beberapa yang berantakan juga, tapi maksudnya tuh lagu-lagu sekarang tuh kan bagi Korea gitu, lihat laki-lakinya lagi, geli banget lihatnya, putih lah, bibirnya merah lah, kok nggak cowok banget gitu kan? Maka kalau anak saya itu agak-agak putih sedikit, berjemur kamu, saya bilang, gak ada ceritanya. Anak laki-laki kok kinclong badannya gitu tuh. Laki-laki itu kan kalau ibu-ibu ya, misalkan Anda mencari laki-laki itu kan bukan laki-laki yang ganteng, Anda aja nggak perlu laki-laki. Anda mencari laki-laki yang berkarisma, kan gitu kan? Punya prinsip, mau ganteng kek, mau enggak kek, gitu. Nah itu jadi obat gitu. Bukan obat sih, jadi koam itu obat supaya ginjalnya tidak teraniaya. Kata guru saya gitu. Jadi ya memang ilmu pengobatan ini buat saya itu menarik. Kenapa menarik? Banyak hal-hal di luar ilmu pengobatan modern yang bisa menurut saya itu seru gitu loh. Contoh ya.
Ilmu pengobatan sekarang ini kan nggak ada apa-apanya sama ilmu pengobatan Ibnu Sina. Ya kita nggak usah ngomong masalah Ibnu Sinanya lah. Tapi dia tuh pernah cek nadi orang, nah gini kan. Terus orang tuh berdebar-debar, dan debar-debarnya itu sampai ke hal yang dia bisa telaah secara keilmuan dia. Waktu dia sebutkan ada nama satu kota gini, oh sudah, debar-debar Anda ini karena Anda sedang jatuh cinta, kata dia. Pergilah ke kota itu, temuilah wanita itu, nikahilah dia gitu. Oh itu kan canggih. Dari nadi, emang iya sih bener, berdebar-debar hatiku gitu kan. Kalau versi kita sekarang, emang iya tubuh kita ini ya hasil atau reaksinya itu akan sangat bergantung dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, sangat bergantung. Makanya kalau nggak penting-penting banget lihat hal-hal yang tidak penting, jangan lihat. Dan itu masuk ke kaidah keimanan kata Nabi SAW. Kalau nggak perlu lihat misalkan, memang iya tuh itu fulan itu korupsinya, misal nggak usah, nggak ada urusan. Toh juga dia akan dihisap kok. Gitu. Kita juga akan dihisap. Nah gitu. Nah, bab cinta ini, misalkan tadi kita cinta ya. Kalau sudah masuk pada tahap yang sangat-sangat dalam gitu kan, maka menarik itu dari sisi kesehatan ya. Contoh mungkin orang-orang yang kena penyakit berhubungan dengan ginjal, kencing manis gitu kan. Kenapa sekarang orang begitu luar biasa mencari makanan, minuman yang manis? Kalau kita cuma bilang, oh ya karena gula tersebar di mana-mana, gula pasir gitu kan, yang kita selalu tuh nggak sehat. Tapi bagi saya pribadi, kenapa akhirnya muncul kecenderungan itu untuk orang makan itu gitu loh? Secara emosionalnya apa? Termasuk juga dengan kasus, baru nggak tahu pekan lalu Anda lihat apa nggak live saya di IG tentang orang-orang anak-anak yang gagal ginjal itu loh. Itu kan yang saya nggak tahu ya secara mungkin belum ada penelitiannya, tapi mereka yang anak-anak yang makan itu tuh berapa lama makannya, berapa kali makannya, sampai akhirnya ginjalnya bermasalah kayak begitu, saya belum baca datanya. Tapi saya kadang-kadang ngebayanginnya bukan dari sisi sudut pandang itu. Apa yang membuat mereka, coba gini, saya memilih ini. Misalkan di depan saya ini, ya kalau usah ditanya lah, misalkan ada pisang rebus sama gorengan, ada bakwan. Kalau Anda tanya sama saya, atau mungkin Anda tahu saya, kira-kira Jalul Akbar kalau dikasih gorengan sama pisang rebus makan yang mana? Pisang rebus kan? Kenapa saya makan pisang rebus? Atau mungkin di depan saya ini ada misalkan apa? Frappuccino kayak cino-cino itulah, misalkan itu kan minuman-minuman kekinian yang satu botolnya itu 1/4 itu isinya gula pasir. Misal di depan saya ini satu, sama satu lagi ada air kelapa muda. Kenapa saya milih air kelapa? Karena ya, kenapa orang minum ini gitu loh? Secara emosional dia, kenapa dia milih ini? Itu yang jadi pertanyaan buat saya. Kalau secara emosional, oke. Kalau saya pribadi, karena Jalul Akbar memang dakwahnya begini segala macam, bahkan di dunia lain pun, di dunia goib, di dunia jin pun saya itu dikenal. Lo nggak percaya? Saya ceritain kisahnya. Suatu hari saya punya karyawan dekat rumah itu kena gangguan jin. Perempuan, ibu-ibu gitu kan. Bawalah kita keluar di halaman gitu kan, yang tertutup, dan dia pakai jilbab juga, cadaran juga. Terus macam-macam lah itu, tiba-tiba gangguan yang muncul, suaranya berubah, miau, gitu-gitulah, berubah, total berubah gitu kan. Terus kasih kurma ajwa, nggak mau dia, gitu-gitu, nggak mau. Kurma ajwa, ya emang nggak disukai sama jin. Jadi makanan sehat itu nggak disukai jin. Jadi kalau Anda nggak suka makanan sehat, mungkin banyak jin, macam-macam kan, bukan jin dalam bentuk makhluk juga ya, dia punya mungkin kebenciannya, kemarahannya gitu.
nggak mau dia. Terus saya bilang sama, karena bukan saya ngerukyah, saya bilang sama teman, coba ambilin daun bidara, saya bilang, daun bidara. Makin takut dia. Jangan gitu loh, berubah suaranya. Hah? Apa deh? Dia apa? Dikepret. Oh, udahlah, nggak usah. Dengar aja cerita saya. Terus akhirnya diambil daun bidara kan, tumbuk nanti kan dirukyah, kasih air, suruh minum kan. Itu takut jin itu sama itu begituan. Terus akhirnya teman saya bilang, yang rukyah itu saya minta teman saya rukyah, saya nggak mau rukyah sebelum. Terus kamu kenal nggak sama bapak yang jenggotan itu? Saya maksudnya. Teman saya itu bilang, lagi muncul tuh gangguan. Taulah, dia bilang. Itu kan yang biasa ngajak-ngajak hidup sehat, kata dia gitu. Ya dia bahasa gitu memang lagi kena gangguan, suaranya berubah gitu kan. Itu kan biasa ngajak, itu kan yang biasa ngajak hidup sehat namanya, kami nggak suka sama dia. Itu kata dia. Wah, berhasil dakwah saya bilang. Di dunia lain saya dikenal, di dunia nyata saya dikenal. Makanya emang iya, kan sudah begitu jawaban Allah, bukan jawaban. Allah itu udah ngomong dalam Al-Quran, bicara tentang makanan, minuman ini tuh urusannya sama setan. Wa kulu mimman fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan makalah yang halal lagi baik dan jangan ikuti langkah syaitan. Di surah Al-Baqarah ada itu. Habis bicara tentang makanan yang halal dan baik, Allah bilang jangan ikuti langkah syaitan, karena syaitan itu mengajak kepada perbuatan keji dan mungkar. Ayat berikutnya artinya apa? Kontratesis atau antitesisnya, ketika seseorang melanggar yang halal, melanggar yang tidak thayyib, maka otomatis dia akan melakukan perbuatan syaitan. Itu kontratesisnya. Jadi ayat-ayat itu Bapak sekalian, jawab sekalian, dia ada namanya munasabah. Munasabah tuh sambungan antara ayat ke ayat, surat ke surat, kalimat ke kalimat gitu kan. Yang itu semua punya makna. Gitu. Jadi tadi ya, cinta tadi itu. Kalau kita bicara tentang kenapa orang, jadi akhirnya saya mencoba menelusuri ya. Ya memang dalam hipotesis saya, dalam apa yang saya bisa pelajari ya, kata guru saya itu, ini anak-anak begini kemungkinan ada karakter yang sama, kata beliau, dalam mungkin kata beliau dalam luka atau hutang pengasuhannya mereka. Jadi karena bab tentang cinta itu, kasih sayang itu hubungannya dengan manis, maka mereka mencari sesuatu yang manis untuk jasadnya dia, padahal aslinya mereka mencari manis untuk jiwanya dia dalam bentuk emosional, entah itu kasih sayang, entah itu penghargaan, entah itu pelukan, segala macam, entah itu pujian. Kata beliau gitu. Cuman mungkin masuk akal saja menurut saya gitu. Karena memang apa? Karena memang karakter atau kecenderungan seseorang makan sesuatu itu atau meminum sesuatu itu memang sangat berkaitan dengan emosionalnya dia. Kalau mungkin didalami lagi lebih dalam, akan bergantung dengan karakter bakterinya dia, bakteri yang ada di pencernaan. Jadi kalau bakterinya dominan yang baik, maka dia akan cari yang baik-baik. Dia pengen yang baik-baik, ya gitu. Caranya supaya bakterinya baik gimana? Ya kasih makan bakterinya baik-baik yang benar-benar. Ya. Semakin banyak makanan mati ya yang kita makan tiap hari, maka semakin tidak baiklah juga emosional atau kejiwaannya kita. Contoh makanan mati apa? Orang sekarang yang paling mati itu tuh UPF, ultra processed food. Nanti coba lihat aja. Ultra processed food. Ya. Makanan itu semakin diolah, semakin dipanaskan, semakin berkuranglah dia gizinya, bahkan hilang. Contoh nih, ini misalkan kentang ini kalau saya kukus sama kulit-kulitnya. Jadi kalau ngukus kentang, makan kentang sama kulit, jangan dikupas kulitnya.
Iya, cuci aja yang bersih. Makan kentang. Singkong sih enggak. Durian enggak. Saya dengar. Ini kentang. Kentang katakanlah satu tangan saya ini gitu kan. Setengah tangan saya. Kalau Anda kukus misalkan itu cuman sekitar, kalau saya pernah baca itu sekitar 90 kalori aja. Ketika dipotong-potong dijadikan kentang goreng, French fries, itu jadi sekitar 220-an kalau nggak salah. Supaya lebih lama bertahan untuk bisa dimakan, dibikin keripik. Nah, kalau keripik itu sekitar 300-an. Jadi kita tiap hari itu yang kita makan tuh berlimpah kalori, miskin serat, miskin gizi, miskin enzim, sehingga akhirnya apa? Orangnya baperan. O-nya bareng-bareng gitu kan. Oh. Itu sampai jam berapa? 11 ya? Hah? Sampai sore. Bahwa sampai sore itu ente puas, ane lemas. Gitu ya. Jadi pengolahan. Ya, jadi memang tubuh kita itu akan merespon. Jadi semakin fresh, semakin tidak banyak pengolahan, semakin tidak banyak bahan sintetiknya, semakin bagus buat tubuh kita. Itu. Jadi tadi ya, jadi mungkin kalau secara bab syariat saya kan sudah paham semua ya. Jadi fitur-fitur syariat itu mungkin jadikan sebagai jadikan sebagai toolsnya kita untuk mencari kesehatan jiwa. Nanti bukan coba sih, coba dirutin. Anda berzikir gitu ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia nikmatin juga astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah maafkan aku. Jadi akhirnya kita lupa minta tapi sibuk minta ampun. Itu keren. Itu keren. Beneran. Cuman ingat aja. Ingat misalkan, ya Allah maafkan aku sebagai seorang istri. Astagfirullah. Maafkan aku sebagai seorang ibu, maafkan aku sebagai seorang anak, maafkan aku sebagai seorang menantu, mertua, apapun itu, adik, kakak, astagfirullah. Akhirnya isi lisan kita itu cuma minta ampun saja. Nah itu kata Ibnu Qayyim, kalaulah seandainya permintaanmu sudah terlalu banyak dan kau tidak tahu lagi mau minta apa, maka istighfar sajalah. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana Ghaffar. Jadi baca di surat Nuh, istighfar itu punya 6 efek. Yursilis sama alaikum midrar. Allah akan turunkan hujan. Jadi efek dari istighfar itu Anda tagih sama Allah dan yakin sama Allah. Nanti baca di surat Nuh, ada 6 efek dari istighfar. Surat Nuh ayat berapa itu? Kita lihat ya. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana Ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Udah berapa itu? Yang pertama diampuni. Yang kedua apa? Dia akan kirimkan hujan. Kemudian wa yumditkum bi amwali wa banin wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara. Ampunin hujan, harta, anak, kebun sama sungai. Punya taman kita, modal istighfar doang. Ayat 10 sampai 12. Terus ayat 13-nya Allah tanya, malakum la tarjuna lillahi
waqara. Kenapa nggak percaya? Gitu. Jadi nanti kalau udah mulai baca Quran yang lebih dalam lagi, bacanya itu pelan-pelan dipelototin aja. Nanti di situ banyak jawaban. Banyak Allah akan kasih jawaban buat kita. Ya. Supaya apa? Supaya iman itu bertambah, kan gitu. Ya, sehingga lagi-lagi Bapak sekalian, tadi saya jelaskan bahwa syariat ini ya nanti zikir, doa, sodako, udah banyak banget. Jadi memang syariat fitur syariat ini tanda kutip yang Allah berikan itu sebenarnya tujuannya apa? Pasti akan ada efek ke jasad. Itu paling mendasar. Haji, umroh, itu sehatnya minta ampun. Sholat, sama juga. Puasa, apalagi, Masya Allah. Di atasnya itu, Allah akan perbaiki apa? Allah akan perbaiki jiwa. Jadi kecemasan kita akan hilang, gitu kan. Makanya ayat-ayat Quran itu, contoh nih mungkin, dokter kalau saya lagi susah hati, saya lagi sedih, apa yang harus saya lakukan? Nah, gitu. Apa? Kira-kira kalau pakai fiturnya Quran untuk menghilangkan kesedihan, Anda akan lakukan apa? Quran. Ayat atau surat apa? Surat Yusuf itu ulama menyebutkan kalau dia dibaca ya terus menerus ditadaburi, dia akan menghilangkan kesedihan. Bahkan di surat Yusuf itu ada ayat yang Allah jelaskan atau mungkin Allah abadikan keluhannya Nabi Yakub alaihissalam, yaitu qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Baca terus. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya Allah lah yang menghilangkan, dan kepada Allah lah aku mengadukan kesedihanku dan kekhawatiranku. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamu. Tuh. Yusuf ya. Jadi surat Yusuf itu kalau kita bacanya buat dapat anak cowok. Tidak tahu saya dari mana ceritanya itu, wallahu a'lam bishawab. Kalau pengen anak perempuan baca surat Maryam. Padahal saya kasih resep lebih jos kalau mau dapat anak versi syariat. Ada. Kata Nabi SAW waktu Nabi pernah ditanya oleh seorang pendeta Yahudi tentang bagaimana cara dapat anak laki-laki atau anak perempuan, maka kata Nabi SAW, kalaulah yang keluar pertama kali adalah sang istri, maka anaknya akan lahir laki-laki. Kalaulah yang keluar lebih awal adalah sang bapak atau sang ayah, maka yang lahir adalah perempuan. Itu resepnya. Itu ada riwayatnya memang. Jadi kalau yang lebih dahulu keluar ya dalam hubungan suami istri itu adalah sang istri, maka anaknya laki-laki. Kalau yang lebih dahulu keluar adalah sang suami, anaknya perempuan. Itu fitur syariat. Gitu kan, makanya ada banyak sekali ayat, meskipun ada beberapa hadis-hadis yang Nabi SAW jelaskan tentang syariat ini ya, tapi meskipun sebagian itu ada yang doib, tapi benar secara mana. Contoh mungkin sumu tasihu, berpuasalah engkau niscaya engkau akan sehat. Jadi puasa itu memang betul-betul sehat. Jadi saya tuh kadang-kadang lihat orang-orang ilmuwan Amerika, Eropa segala macam, mereka menggerakkan intermittent fasting itu. Kalau puasa sunnah kita apa kurangnya? Misal puasa sunnah kita itu sangat cukup. Anda butuh puasa apa? Mentok-mentoknya puasa Daud. Coba aja puasa Daud. Puasa Daud tuh obat anti aging paling the best. Puasa Daud. Ya. Nanti waktu bukanya makan apa? Makan kolagen. Bukan kolagen sintetik, kolagen versi kita aja. Contoh paling gampang, kolang-kaling, gamat, teripang, atau tulang ya, kaldu tulang. Jadi nggak usah beli kolagen, bikin aja sendiri dari tulang sapi, tulang kambing, ceker ayam,
kulit ikan, tulang ikan, cangkang telur. Itu kolagen semua itu. Ya, tulang sapi, tulang kambing, jadi direndam, direbus aja. Tuh, udah tuh, kinclong deh wajahnya. Gak denger. Kulit ikan. Kalau dalam buku yang saya baca tuh sebutkan fish skin aja, tapi kalau saya lebih milihnya kulit-kulit ikan kayak ukian. Jangan ikan, bukan. Kenapa? Bukan, jangan ikan ternak. Ikan bebas. Entah bebas di sungai, entah bebas di laut. Ya lidah saya itu biasanya, karena lidah saya udah senang-senang dengan yang asli-asli aja. Jadi kalau saya dikasih gurame empang, gurame ternak, saya nggak mau makan. Nggak nyambung ke lidahnya. Lebih baik saya makan ikan teri, karena ikan teri tidak akan bisa diternakkan oleh orang-orang. Dia asli kan dari laut. Kan laut. Jadi misalkan, coba aja ibu-ibu, kan di pasar-pasar, atau dari sini, kalau saya kan tinggal di Bekasi, di kota wisata, kan banyak-banyak pasar modern gitu kan. Ada ikan-ikan gabus, ikan laut gitu tuh. Rasanya beda, bahkan ikan lele sungai sama ikan lele ternak beda rasanya. Gitu. Ya, banyak tuh sumber kolagen, misal ya. Termasuk kalau Anda ibu-ibu sekalian mau kulitnya kencang gitu, caranya dua. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Pertama, banyak sih, nggak 1, 2 sih banyak. Tapi saya kasih 1, 2, 3 lah. Yang pertama, banyakin aja puasa, kulitnya akan kencang. Yang pertama. Yang kedua, banyakin olahraga. Olahraga apa? Olahraga beban. Ya, beban. Ini nih, beban. Beban kan? Kan ini cuman 200 gram. Oh iya, 100 kali. Kan pegel. Yang dicari nanti pegelnya. Ini, ya kaki juga. Banyak kok sekarang aplikasinya. Pokoknya olahraga beban aja. Mau squat, mau push up, mau plank, pull up gitu kan. Wih, keren. Kuat. Berkuda, ambil manah. Asik. Tadi puasa berkuda. Jadi itu, sama yang ketiga, minum kolagen itu. Gini, jadi olahraga itu salah satu cara terbaik untuk mengembangbiakkan bakteri dalam tubuh kita, terutama bakteri baik. Olahraga, ya, olahraga apa aja, ya, antara kardio sama beban, bagusan mana? Bagus dua-duanya, paling bagus dikerjakan semua. Karena biasanya besok aku olahraga, besok lagi ngomong besok aku olahraga, gitu terus, misal. Olahraga beban. Jadi di rumah nanti beli aja, gak usah ke gym gitu kan, kumpul. Jadi di Jakarta ini susah nyari gym yang cewek, semua perempuan gitu, susah kan? Jadi kalau si Sesa mau bikin, bagus tuh. Kalau di Bali ada, di Bali saya pernah tahu, yang saya tahu tuh cuma di Bali. Jadi di Bali itu ada Adam Gym sama Hawa Gym di Bali. Karena apa? 40 tahun, umur 40 tahun ke atas gitu ya, estrogen kita, testosteron kita akan turun gitu. Dan per tahun akan kehilangan massa otot 1%. Ya, jadi jangan mikir nanti sterek gimana, enggak, tenang aja, nggak bakal sterek juga. Ya, banyak orang sterek itu kebanyakan steroid. Jadi apa gitu kan, di pintu tuh dipasangin tempat pull up gitu kan. Nanti lama-lama kalau sudah bisa pull up itu yang awalnya beban jadi kardio, dia enteng banget gitu. Lama-lama bisa gagang pintu, Anda bisa miring gitu.
asik gitu kan. Latihan beban. Ya, push up, plank, squat gitu-gitulah. Tiap hari kerjanya. Ya. Stretchingnya paling gampang pakai apa? Meskipun ya, saya kadang-kadang mikir, stretching tuh paling enak pakai sholat. Dengan sholat. Stretching. Saya beberapa waktu belakangan ini memang lagi ada masalah dengan tulang sendi segala macam gitu. Jadi memang yang paling nyaman saya kerjakan sholat. Gitu. Maka semakin banyak sholatnya kita, semakin terstretch badan kita. Makanya ulama-ulama zaman dulu ada beberapa di waktu-waktu yang disunahkan dan dibolehkan mereka memperbanyak sholat sunnah. Contoh nih mungkin habis zuhur atau habis Jumat ke asar. Coba deh sekali-sekali nyobain sholat sunnah sampai 100 rakaat. Asik loh. Wow, asik. Percaya deh, Anda akan menikmati itu. Jadi akhirnya apa? Ngobrol sama Allah. Kan isi sholat itu kan ngobrolan. Subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, kan ngobrolan aja. Coba aja nanti. Ya, ngobrol. Lagi di sujudnya gimana? Ngobrol. Jadi sujud itu obat mujarab ya, bagus buat ambeien. Lamain sujudnya. Ya, gitu. Makanya di Nabi itu antara ruku Nabi lamain, sujud Nabi lamain. Ya. Nanti dipelajarin doa-doa dalam bahasa Arab yang Anda bisa baca waktu sujud. Karena waktu sujud bolehnya cuma pakai bahasa Arab. Kalau doa Quran gimana? Boleh nggak? Boleh. Tapi niatnya bukan baca Quran karena haram membaca Quran waktu sujud. Ya, tapi baca misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah waktu sujud dengan niat doa nggak apa-apa. Atau kalau nggak doa-doa yang banyak lah. Makanya hafalin tuh doa-doa karena doa tuh akan menjadi obat. Itu loh. Banyak, ya. Gitu. Termasuk juga sebelum tahiyat. Sebelum tahiyat itu waktu mustajab untuk berdoa. Doa aja, apa aja doa. Sebelum salam fil alamina innaka hamidum majid, itu ada doa. Allahumma inni as'aluka sabata fil amr wal azimata ala rushd wa as'aluka syukra nikmatik wa husna ibadik wa as'aluka qalban salima wa lisanan shadiqa, seterusnya. Gitu. Dihafalin. Cara ngapal gimana? Gampang, baca aja sering-sering nanti hafal. Doa itu paling gampang gitu. Makanya Yasin, Al-Qur'anil Hakim. Dihafalin enggak? Kagak. Karena sering yasinan. Gitu ya. Nah, jadi zikirnya, sholatnya, sodakohnya, sholat malamnya, itu semua pasti akan punya efek ke badan. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat, ya. Makanya ibadah-ibadah itu semakin susah dikerjakan dalam pandangan saya, semakin susah dikerjakan, sulit dikerjakan dengan berbagai macam alasan ya. Entah itu biaya, entah itu malesnya, itu semakin bagus buat badan. Percaya deh. Contoh mungkin, Nabi itu sampai ngomong, orang-orang yang sholat malam itu wajahnya bercahaya, tapi susah sholat malam, ya kan? Gak semudah itu Ferguson, kata orang gitu. Tapi kalau Anda kerjakan, asik. Jadi akhirnya dia menjadi sebuah kebutuhan. Jadi nanti kalau kita sudah sampai naik makom berikutnya, makom tuh manzilah tingkatan stasiun berikutnya, maka dia akan menjadi kebutuhan. Aslinya kita ini kan manusia tanpa modal. Gak ada modal. Udah gak ada modal, songong. Mbak percaya? Baik. Saya tanya sama Anda. Hidup Anda punya siapa? Hati Anda punya siapa? Mata Anda punya siapa? Kaki Anda punya siapa? Modal Anda apa? Ada. Udah gak ada modal, makanya tahu dirilah. Dan Allah, nanti saya kasih tunjuk ayatnya. Coba dibuka handphonenya. Surat
At-Taubah ayat 111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna dan alaihi haqqa fit Taurat wal Injil wal Quran. Wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bibaikumul ladzina bay'atum bih wa zalika huwal fawzul azim. Apa ceritanya ayat ini? Hah? Kalau saya ceritakan ayat ini loh, Anda nangis, bisa nangis loh. Mau nangis bareng-bareng? Gak mau sih. Nangis kita. Ibu, misal saya pinjamin modal sama ibu 100 juta, suruh dagang sembako, misal ibu belilah tuh minyaknya, berasnya, beras lah misalkan. Tapi syaratnya, saya bilang sama ibu, saya ngomong gini udah ketakutan saya. Syaratnya ibu jual sama saya itu barang-barang ibu itu. Dan kalau ibu beli beras 50.000 satu karung gitu ya, atau 100.000, saya akan beli beras ibu 500.000. Mau gak ibu? Mau. Jadi ibu dikasih modal 100 juta tadi untuk dagang beras, dan setiap karung beras yang ibu jual itu, yang ibu beli 100.000, saya beli 500.000. Maulah. Udah gak ada modal, dibelinya mahal. Lihat kata-kata Allah di situ apa? Innallaha ashtara. Jadi kita ini semua sudah dibeli jiwanya sama Allah. Dengan apa? Bukan 500.000. Bi anna lahumul jannah. Kan kurang ajar banget. Kalau seandainya udahlah gak ada modal, jiwanya dibelinya pun bukan dengan harga yang kecil, tapi surga, gak mau ikut. Padahal tugasnya apa coba di dunia ini? Cuma satu, cuma dua, beribadah, gak ada yang lain loh. Masih juga ngeluh, masih juga ngomel, masih juga suuzon sama Tuhannya. La haula wala quwata illa billah. Man zalladzi yukridullaha qardan hasanah, kata Allah. Hubungan kita sama Tuhan kita itu bukan sekedar hubungan hamba dengan Tuhan, bukan. Ada hubungan transaksional loh. Ada. Ini transaksional. Kalau transaksional, ada yang jual, ada yang beli. Coba. Kok masih sempat-sempatnya ngeluh? Saya kemarin latihan kuda itu, lagi belajar kuda sambil manahan itu, kudanya cepet banget, saya terlempar gitu. Sebelumnya saya memanah, saya punya panah itu ibu-ibu, cuman 30 lbs. 30 lbs itu berapa pon, berapa kilo, hitung sendirilah. 30 lbs. Itu pun sudah bikin saya pegel, agak-agak pegel. Nabi punya 160. Jadi waktu saya jatuh kemarin itu, wallah saya nggak mau ngeluh sama sekali. Perjuangan mereka untuk memperjuangkan agama ini itu jauh lebih dari apa yang saya kerjakan itu. Biarin aja, ini kaki masih sakit, biarin ya Allah. Sesuka engkau sampai engkau ridho, engkau sembuhkan, aku ikhlas. Wallah aku ikhlas. Gak ada ceritanya ngeluh-ngeluh. Karena sudah terlalu banyak Allah berikan buat kita. Qalilan ma tashkurun. Udahlah transaksional, jual beli, manzallazi yukridullaha. Jadi ketika Anda sedang sedekah 100.000, itu bahasa Quran apa? Anda sedang meminjamkan uang 100.000 pada Allah, dan Allah akan kembalikan jauh lebih besar. Itu masih mikir-mikir coba, subhanallah. Masih pelit sama Tuhan. Kadang-kadang zikir saja habis sholat, la haula wala quwata, pengen cepat urusan ini, kok pelit gitu loh. Sama Tuhan aja pelit, gimana Allah mau kasih rezeki? Itu.
Akhirnya hidup gitu-gitu aja. Sedekah gitu-gitu aja. Bahasa-bahasa zuhud yang kita pakai, bahasa zuhud bukan bahasa zuhud kita punya uang, nggak punya uang. Ketika ada seorang sahabat datang, ada orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, Nabi bilang apa? Ya Rasulullah, ya Muhammad, kasih aku kambing, kasih aku domba. Nabi bilang apa? Ambil satu lembah, kata Nabi. Kalau kurang, ambil satu lembah lagi. Itu sedekahnya Nabi. Itu zuhud. Ini kalau kita zuhudnya benar-benar nggak ada duit, ya gitu loh. Bahasa lainnya apa? Pelit. Sama Tuhan aja pelit. Gimana Tuhan yang mau kasih duit? Ada lagi datang sahabat, ya Rasulullah, saya butuh kambing, butuh domba. Apa yang Nabi kasih? 100, 200 sampai 300 riwayatnya sahih itu. Kalau satu kambing itu 3 juta kali 300 hampir 1 M sekali kasih loh. Sekali kasih. Kenapa? Karena Nabi gak butuh dunia. Udah ngerti. Udah dibeli jiwanya kita ini, udah dibeli hidupnya kita ini oleh Allah dengan surga. Apalagi yang kita mau keluhkan, coba. Gak ada loh. Maka ayat-ayat itu ya buat kita tuh ya hiburan buat jiwa kita. Cuman kita lagi-lagi ya nggak merasakan itu. Quran tuh obat, wallah obat. Janji Allah begitu loh. Bahkan Allah katakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khasara. Tapi masalahnya apa? Enggak ada vibrasinya. Kerasnya hati kita, bakhilnya, bencinya, dendamnya, marahnya, tak 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 tak. Gitu. Sehingga apa? Ya, hidup tuh kayak enggak tenang, enggak bahagia. Ngaji iya, ini iya, semua iya. Tapi enggak dapat vibes-nya gitu loh. Boro-boro mikirin surga. Boro-boro mikirin surga. Jauh. Jadi karena orang-orang zaman dulu tuh mereka tuh karena nggak kayak kita sekarang. Mungkin dengan AI segala macam mungkin bisa dibikin ilustrasi surga kayak apa. Mereka zaman dulu nggak bisa. Cuman panca indera mereka itu ya habis kali. Karena panca indera mereka itu mampu mengakses sampai ke sana. Jadi kalau Anda lihat, ibu-ibu lihat bahasa-bahasa para sahabat itu, ya Rasulullah, aku mencium aroma surga. Gimana caranya nyiumnya coba? Gak bisa lah. Tapi apapun yang mereka lakukan dalam keseharian mereka itu dengan ketaatan mereka, dengan syariat mereka yang mereka kerjakan, sholat, kayak zikir segala, semuanya mengingatkan mereka kepada, sehingga hari-harinya apa? Mereka lebih membutuhkan itu daripada dunia. Ya, saya pernah baca satu riwayat, ada satu buku judulnya itu Peran-peran Pedagang di Peradaban Muslimin, di Peradaban Islam. Itu saya baca itu nggak masuk akal buat saya. Kenapa nggak masuk akal? Kok bisa mereka kayak begitu? Sekali sedekah keluar 1 M, 2 M. Saya kadang-kadang mikir pengen juga ngerasain, bukan ngerasain jumlahnya, ngerasain melepaskan dunia itu loh. Itu yang nggak gampang. Ya. Makanya di situ Allah jelaskan tadi kan, innallaha ashtara, kata Allah. Ya. Sesungguhnya Allah telah membeli. Membeli artinya sejak kita dilahirkan itu kan fiilnya fiil madhi, fiil lampau. Innallaha ashtara. Sehingga artinya apa? Kalau udah tahu dibeli, ayo kita jualan sama Allah yuk. Nah gitu. Pasti Allah akan kasih yang terbaik. Entah itu kita meminjamkan, entah itu kita jual beli, seterusnya. Sehingga apa? Ketika dikembalikan semua kepada syariat ini yang Masya Allah luar biasa ini, ya tadi, kita tenang, kita bahagia, ya. Dan yang paling utama itu sekalian adalah muncul kerinduan kepada Allah. Muncul kerinduan pada Allah. Para nabi itu kan kalau mereka mau meninggal itu kan diberi pilihan. Pilihan pertamanya dipanjangkan umurnya atau diambil ajalnya atau nyawanya saat itu. Ya. Rasulullah juga sama. Ya. Jadi kehidupan jadi kadang-kadang saya mikir Nabi sama Abu Bakar sama Umar sama Utsman lagi ngapain ya? Ya, dia sama kehidupan kayak begini juga, cuman di alam lain.
Sehingga itu tuh semua akan membuat hati kita itu akan hidup, jiwanya akan hidup. Kita berpikir ya, bagaimana sisa hidup kita sekarang ini beramal, berkarya, berbuat baik setiap hari, seperti itu aja. Ya. Dan salah satu caranya adalah Quran itu membagi 3. Ini terakhir mungkin pesan saya. Quran itu membagi 3. Dibagi 3 lah mungkin ya. Sepertiga Quran yang pertama itu adalah untuk perbaikan diri. Sepertiga Quran yang kedua itu untuk perbaikan keluarga. Sepertiga Quran yang ketiga itu untuk negara. Jadi kalau Anda atau kita lihat sekarang berantakannya negeri ini misalkan ya. Ya. Maka tinggal kita bercermin saja. Ya. Udah benar belum kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, ya. Apalagi kalau bicara tentang suami atau laki-laki, aduh. Berat, sangat berat. Ya, karena kata ar-rijal, sebelum kata rijal itu qawam, rijal, qawam, rijal, qawam itu nggak ada kata-kata lain. Artinya qawamah itu akan bisa didapatkan kalau laki-lakinya berstatus sebagai rujulah atau rijal. Itu poinnya. Ya, makanya berdoa, Anda minta sama Allah agar suami-suami Anda juga dimudahkan Allah untuk belajar agama. Kenapa? Karena sesungguhnya dialah murabbinya Anda. Murabbi Anda. Tempat Anda bertanya tentang urusan agama itu harusnya ke suami. Ya. Kalau belum, nggak apa-apa. Doakan saja supaya dia menjadi orang yang baik, lebih dalam agamanya, sehingga dia bisa menjadi orang yang tempat Anda bernaung, hati Anda, jiwa Anda, dan bahkan Anda bisa bertanya hal-hal yang berhubungan dengan keimanan Anda kepada mereka. Ya, seperti itu, tidak apa-apa. Ya. Jadi jodohnya itu sudah ditetapkan sama Allah, gitu kan. Kalau nggak sesuai dengan ekspektasi gimana? Sabar, sabar. Karena ketaatan seorang wanita kepada suaminya atau seorang istri kepada suami itu ketaatannya mutlak, mutlak, saya bilang mutlak, kecuali dalam urusan maksiat dan dosa. Ada, gitu. Kalau nggak sesuai gimana? Ya sudah, sabarin aja lah. Senyumin saja. Banyak-banyak yang berbuat baik. Ya karena apa? Ya memang begitulah adanya. Ya karena dunia pun sudah ujian. Ya. Dapat ini, dapat itu. Dan ujian kita tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ujiannya para nabi dan para rasul. Gitu. Cukup lah ya. Banyak ngomong juga nggak bagus. Baik, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tanya 1-2 pertanyaan lah, karena saya mau kejar Jumat, mau balik lagi ke Jati Asih, mau ada tapping lagi hari ini sampai sore. Hah? Ya, mau ada rekaman. Yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz cepat sembuhkan ini. Ada kemauan dalam kesehatan. Amin. Pak Ustaz pakai beras kencur, terus dibalut. Biasanya kami keluarga beras kencur terus dibalut pakai kayu putih atau apa? Ya. Pertanyaan saya kan tadi menyangkut makanan, apa yang dimakan itu menyangkut kejiwaannya dia pada masa lalu dalam kasih sayang. Nah, untuk saya punya pasangan seorang Sumatera, dari Sumatera kan suka makanan pedas dan selalu bumbunya medok. Kalau saya kan Sunda, jadi selalu mengingatkan ada relornya pernah tempoh hari dioperasi itu kan ada katanya gangguan dari usus buntu, tapi ternyata dokter melihat ada lemak di usus, jadi bukan di usus buntunya. Tapi suami saya senang pedas gitu. Kalau udah sembuh dengan itu binahong, alhamdulillah membaik dan sembuh dari tahun lalu. Begitu aja. Itu menyangkut pemberitahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu pertanyaan atau pernyataan? Pertanyaannya itu kan menyangkut tentang yang tadi gula kan, gula itu dari kasih sayang masa lalu. Nah kalau cabai itu kan pedas ya, itu kan dari Oh iya. Tapi khusus itu kan kita selalu mengingatkan untuk ngerem jangan makan pedas, tapi selalu berulang gitu. Bagaimana Ustaz itu kalau efeknya gitu? Kalau pedas? Ya, pedas. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, setiap organ dalam tubuh kita itu lagi-lagi dari apa yang saya pelajari ya, dia punya karakter emosional yang berbeda-beda. Jantung itu punya karakter sendiri, ginjal sendiri, liver sendiri, limpa sendiri, empedu sendiri, ya. Bahkan kaki tangan kita pun juga punya karakter emosional sendiri, termasuk bahu misalkan. Nah, kecenderungan emosional ini juga tidak akan lepas dari rasa di situ, ya. Dalam dunia ilmu pengobatan tradisional sebenarnya itu dia ada kaitan, ya. Contoh mungkin kalau bicara tentang kesedihan. Kesedihan itu nanti disambungkan sama organ paru. Kalau mungkin hasad, ya, dendam, kebencian nanti perginya ke jantung, gitu. Nah makanya sebenarnya ginjal itu nanti penghargaan, kasih sayang, cinta, gitu-gitulah. Makanya kalau anak-anak yang punya karakter memang jarang mendapatkan pujian, gitu. Jarang mendapatkan pujian atau penghargaan mungkin dari orang tua segala macam. Secara kaidah ilmu ini ya, maka si ginjalnya itu akan lemah. Jadi ketika ada sesuatu yang sifatnya membebani dia atau menekan dia, akan ada konsekuensi ke jasad atau ke organ tadi, gitu. Jadi, dan saya itu menemukan kasus atau hal begini itu bukan sekali dua kali, ya, bahkan sampai meninggal pun ada. Jadi ibu-ibu ya, kalau Anda punya anak yang sekarang sekolah di pondok atau di mana, Anda tanya sama dia, kamu suka nggak, senang nggak sekolah di sini? Jangan sekolah di sini karena terpaksa. Karena atas nama bakti pada orang tua, mereka akan kerjakan itu. Tapi masalahnya kalau itu beban buat dirinya, nanti ketika mereka selesai akan banyak masalah secara kesehatan. Bahkan sebelum itu udah banyak, gitu. Ya. Apalagi misal nih, udahlah orang tuanya juga ngapal Quran juga nggak rajin-rajin amat, gitu kan? Anaknya dipaksain, misalkan, untuk ngapal Quran bahkan 3 tahun, 6 tahun, pokoknya kamu selesai 30 juz ya. Gitu. Ada bagus dalam satu sisi sudut pandang, tapi sudut pandang yang lain itu beban buat dia. Nah, itu masalahnya, ya. Nah, yang paling penting apa sebenarnya? Dialog, ya. Nah, tadi berkaitan dengan pedas itu sendiri, pedas itu nanti arahnya ke organ mana? Salah satunya memang ke paru. Tapi pedas terlebihan juga akan melukai lambung, gitu. Jadi kalau tadi bicara tentang manis itu nanti perginya ke ginjal, pankreas, gitu-gitulah. Tapi catatannya apa? Kalau pedasnya benar, manisnya benar, dalam jumlah yang benar dan tidak berlebihan, aman. Contoh mungkin kalau bahasa saya itu, kalau mungkin berarti manis yang nggak benar, contohnya apa? Gula pasir itu manis yang nggak benar. Atau mungkin pemanis buatan. Jadi ini hipotesis saya saja. Ya, anak-anak yang mungkin gagal ginjal segala macam itu kan mungkin mereka sudah punya beban ginjal secara emosional yang diwariskan dari bapak ibunya mungkin. Jadi ketika dia minum pemanis buatan di situ, dia sudah dapat paket komplit. Secara emosional dia jarang dapat pujian, dapat tekanan terus segala macam, dan penghargaannya jarang-jarang, plus ditambah lagi dengan minuman-minuman yang memang tidak baik misalkan. Jadi nggak melulu kita bisa menyalahkan si minuman saja. Kenapa dia minum itu, gitu loh. Pasti ada sesuatu, ya. Ya kalau mungkin orang-orang zaman dulu mungkin bilang kalau lagi asin tuh pengen kawin lagi atau kawin gitu kan, misalkan. Itu memang asin tuh perginya ke ginjal. Gitu.
Gitu mungkin Ibu ya. Cukup lah ya, sudah 11.